Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fritz Fahritz Damanik, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. Mengawali karir saya sebagai seorang Kepala BPS Kabupaten sejak November tahun 2022, saya bertekad kuat untuk menjalankan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang kuat. Ketepatan jam masuk kantor serta kerapian berpakaian sehari-hari secara lengkap dengan atributnya merupakan salah satu ciri dominan yang saya bangun sebagai karakter seorang pemimpin yang karismatik. Sehingga dengan demikian, bawahan mendapatkan contoh keteladanan yang baik dalam implementasi nilai dasar loyalitas seorang aparatur sipil negara, yaitu berupa ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Di sisi lain, kuatnya arus perubahan yang serba cepat dengan kompleksitas yang sangat tinggi, baik dari internal BPS sendiri maupun dari pihak eksternal, menuntut setiap insan BPS untuk selalu adaptif dalam menyikapi setiap perubahan. Sebagai seorang pemimpin transformasional yang fokus pada pola perubahan dan inovasi, saya selalu mendorong dan memberikan penguatan pada pola pikir pegawai, disertai dengan keteladanan dalam budaya kerja yang baik. Hal ini saya terapkan agar tercipta integritas dan nilai moral yang tinggi dari seluruh tim, sehingga dapat mencegah terciptanya berbagai tindakan moral hazard dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa hal tersebut, saya meyakini bahwa perubahan dan semangat inovasi hanya menjadi sebatas angan-angan. Semangat demokrasi dan keterlibatan aktif pegawai dalam berbagai pengambilan kebijakan strategis diwujudkan dengan pemberian perintah yang tidak terlalu rinci kepada bawahan. Bawahan harus mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ide dan gagasan sendiri demi mencapai tujuan organisasi. Dan saya sebagai seorang pemimpin yang demokratis berusaha untuk selalu hadir dalam berbagai momen dan kesempatan tersebut. Dengan semangat dan budaya kepemimpinan tersebut, saya juga menuntut kepatuhan penuh dari para pegawai untuk bersama-sama menjalankan dan mentaatinya. Pemberian apresiasi yang tulus diberikan kepada para pegawai yang berprestasi, walaupun hanya sekedar dengan ucapan terima kasih dan rasa bangga. Sebaliknya, pelanggaran terhadap disiplin pegawai dan kode etik BPS, secara tegas saya berikan teguran, mentoring, coaching, dan bahkan hukuman disiplin sesuai aturan yang berlaku. Selama 2 tahun terakhir, saya beserta seluruh jajaran mengimplementasikan sebuah inovasi perubahan, yaitu optimalisasi pembinaan desa cinta statistik atau desa cantik, berupa kolaborasi satu data sektoral desa atau disebut dengan si Sadarasa. Secara harfiah, Sadarasa berarti satu perasaan yang dapat dimaknai sebagai semangat kebersamaan dalam membangun kolaborasi yang efektif dan rasa sepenanggungan. Inovasi ini dibangun dalam rangka meningkatkan antusiasme para aparat desa dan para pemangku kepentingan di pemerintah daerah akan pentingnya data desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa dan juga sebagai basis data utama dalam penyusunan data sektoral daerah berbasis kewilayahan. Gagasan inovasi ini dilandasi dengan penguatan koordinasi, kolaborasi dan diplomasi terhadap aparat desa melalui narasi yang menggugah akan pentingnya data bagi pembangunan desa, sehingga para aparat desa menjadi rela untuk berkorban demi membangun desanya. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan para aparat desa mengorbankan waktunya untuk mengupdate data secara mandiri dan memfasilitasi setiap pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan. Kerja keras dan kerja cerdas yang dibangun tim dalam inovasi tersebut mampu menghasilkan data desa yang berkualitas sesuai porsinya dan berhasil mendapatkan apresiasi sebagai desa cantik terbaik dan desa cantik tambahan terbaik di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024. Inovasi ini terus dikembangkan dan dilanjutkan pada tahun 2025 dengan beberapa kebaruan inovasi, diantaranya yaitu penetapan desa cantik yang dikolaborasikan dengan desa binaan PKK oleh pemerintah daerah, sehingga dapat diakomodir dengan alokasi dana desa. Selain itu juga dibuat website desa cantik melalui domain resmi Kementerian Dalam Negeri yang akan dijadikan model interoperabilitas data desa bagi desa-desa yang lain. Inovasi yang disertai dengan kolaborasi eksternal ini memberikan dampak nyata terhadap eksistensi BPS di daerah. BPS menjadi semakin dilibatkan dalam berbagai forum kajian dan perencanaan berbasis data di lingkungan pemerintah daerah. Besarnya kepercayaan dan tanggung jawab ini menuntut insan BPS untuk semakin kuat dan mumpuni dalam memberikan insight kebijakan yang akurat, bermakna dan berdampak bagi semua. Semoga ke depan BPS semakin berdaya saing, toleran, maju dan jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPS Tangsel tak pernah selesai untuk berkarya.